Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dila Laisama dengan NIM 24020460017. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Prodi Teknik Elektro D4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kecelakaan kerja di pabrik kimia. Ada beberapa poin yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Kecelakaan kerja di pabrik kimia dapat menyebabkan kerugian besar baik dalam aspek keselamatan pekerja, kerusakan lingkungan, maupun gangguan operasional pabrik. Analisis terhadap penyebab kecelakaan ini mengidentifikasi beberapa faktor, antara lain pemeliharaan yang terabaikan, kurangnya pelatihan yang memadai bagi pekerja, dan ketidakberfungsian sistem deteksi gas. Sebagai tindak lanjut, perusahaan melakukan perbaikan dalam sistem pemeliharaan, meningkatkan pelatihan keselamatan bagi karyawan, serta memperbarui prosedur evokasi dalam gangguan alat pelindung diri atau biasa kita sebut dengan APD. Adapun kata kunci yang saya ambil adalah keselamatan kerja, risiko, dan penanggulangannya. Kecelakaan kerja di pabrik kimia merupakan salah satu risiko utama yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja, serta mempengaruhi kelangsungan operasional perusahaan. Industri kimia dengan proses produksi yang melibatkan bahan-bahan berbahaya, reaktif, dan mudah terbakar memiliki potensi kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Meskipun berbagai upaya keselamatan telah diterapkan, kecelakaan kerja tetap terjadi dan seringkali berdampak serius, baik terhadap korban manusia maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Pada kesempatan pemaparan materi kali ini, saya menerapkan metode Job Safety Analysis atau biasa kita sebut dengan JSA. JSA adalah metode yang digunakan untuk menganalisis potensi bahaya yang terkait dengan pekerjaan tertentu di pabrik kimia. Dengan menganalisis setiap langkah dalam pekerjaan yang melibatkan bahaya kimia atau peralatan berbahaya, JSA dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko dan menyusun prosedur yang lebih aman. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode JSA adalah yaitu yang pertama, identifikasi tugas. Pada identifikasi tugas kita yaitu memecah pekerjaan yang dilakukan menjadi langkah-langkah terperinci. Yang kedua, identifikasi bahaya. Pada identifikasi bahaya, tugas kita yaitu mengidentifikasi bahaya yang mungkin terjadi di setiap langkah pekerjaan. Langkah yang ketiga yaitu evaluasi risiko. Tugas dalam evaluasi risiko ini yaitu menilai tingkat risiko yang ditimbulkan oleh setiap bahaya. Dan langkah yang terakhir yaitu pengendalian risiko. Nah, dalam pengendalian risiko ini, tugas kita yaitu merumuskan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang ditemukan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil atau temuan dari metode JSA. Pada setiap langkah pekerjaan, ada beberapa bahaya potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan serius, seperti kebocoran bahan kimia berbahaya, kebakaran, paparan gas beracun, serta cedera fisik akibat peralatan atau lingkungan kerja. Prosedur pengamanan dan penggunaan APD yang tidak konsisten meningkatkan risiko kecelakaan, seperti penggunaan masker gas yang tidak tepat atau tidak adanya pelindung mata dan kulit saat menangani bahan kimia. Kurangnya pelatihan yang memadai bagi pekerja tentang prosedur keselamatan dalam menghadapi situasi darurat menyebabkan penurunan respon yang cepat dan tepat dalam kondisi bahaya. Selanjutnya tentang identifikasi bahaya pada setiap langkah kerja. Pada proses pemindahan bahan kimia, kebocoran atau tumpahan dapat terjadi akibat kegagalan sistem pipa atau katup yang tidak terpelihara dengan baik. Selain itu, pada proses pengolahan kimia, bahaya terbesar berasal dari potensi reaksi kimia yang tidak terkendali atau kegagalan alat yang dapat menyebabkan ledakan atau paparan gas beracun. Penelitian ini menemukan bahwa kebanyakan kecelakaan dalam pabrik kimia dapat terjadi pada tahap-tahap yang melibatkan interaksi langsung pekerja dengan bahan kimia atau peralatan berat. Selanjutnya mengenai penilaian risiko dan pengendalian bahaya.
Setelah mengidentifikasi bahaya, setiap risiko yang terkait dengan bahaya tersebut dievaluasi berdasarkan tingkat kemungkinannya serta dampaknya jika terjadi. Misalnya, kebocoran bahan kimia berbahaya atau paparan gas beracun memiliki dampak yang sangat serius terhadap kesehatan pekerja dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, tingkat risikonya sangat tinggi dan kontrol yang lebih ketat diperlukan. Adapun kesimpulan yang saya dapatkan dari pemaparan materi kali ini yaitu, kecelakaan ini terjadi karena kurangnya pengawasan, ketidaktahuan tentang prosedur keselamatan yang benar, dan kegagalan dalam menggunakan alat pelindung diri yang tepat. Penelitian dengan menggunakan Job Safety Analysis atau biasa disebut dengan JSA di pabrik kimia memberikan wawasan yang penting mengenai bahaya yang ada pada setiap tahap pekerjaan dan mengidentifikasi pengendalian risiko yang perlu diterapkan untuk mencegah kecelakaan. Meskipun banyak bahaya yang dapat terdeteksi dan dikendalikan melalui prosedur yang tepat dan penggunaan APD, temuan ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan kecelakaan sangat tergantung pada pelatihan yang terus-menerus, kesadaran keselamatan yang tinggi, dan disiplin pekerja dalam mengikuti prosedur keselamatan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.